Podcast Aji Mumpung. Selamat datang di Podcast Aji Mumpung. Pada malam hari ini, yang sebenarnya gue malam, yang lain juga malam, kami dari Podcast Aji Mumpung akan segera memulai sebuah podcast yang dimana dalam podcast itu kita akan bercerita dalam bentuk suara. Jadi kalian kalau misalnya nonton ini nggak perlu lihat visual, pakai aja headset kalian atau di speakerin, loudspeaker juga bisa. Kami di sini berlima. Gue bakal absen satu-satu dulu. Mungkin gue perkenalan dulu. Perkenalkan, saya adalah official brand ambassador private message line milik Azana Saliha. Dan saya akan memperkenalkan juga di sini ada Mr. Nihonjin. Mungkin boleh open mic dulu, Mr. Nihonjin. Oh iya, konnichiwa minasan. Hampir salah ngomong saya ya. Jadi sekarang saya di Jepang, tapi saya suka Indonesia. Oke, memang agak-agak seperti segitu karena memang dia tinggalnya di Jepang sekarang, guys. Dia asli orang Jakarta, tapi dia tinggalnya di Jepang sekarang. Dan kedua di sini ada banyak pohon cemara. Mungkin boleh di open mic dulu, Kak Cemara lah ya kita manggil ya. Tapi sebelumnya gue ada pertanyaan dulu. Tanya. Kenapa konnichiwa? Kan malam kita tadi katanya. Ya? Iya. Oh benar Anda. Mohon maaf. Moshi wakenai minasan. Jadi konbanwa. Selamat malam. Konbanwa. Iya betul. Oke. Ya udah back to topic ya. Back to Ya, topic. aku banyak pohon cemara. Bisa dipanggil cemara sih. Oke, itu merupakan Kak Banyak Pohon Cemara atau kita panggil aja Kak Cemara ya. Dan yang keempat sih jatuhnya ada Kak Andres De Fonolosa. Mungkin boleh di open mic dulu Kak Andres De Fonolosa. Halo guys, nama saya Andres De Fonolosa. Boleh dipanggil Andres aja lah ya. Saya asli orang Tangerang, lahir di Tangerang dan hidup di Tangerang dan belum pernah tinggal di luar Indonesia. Terima kasih. Terakhir ada Kak Salah Praktikan. Nih agak bahaya nih namanya Salah Praktikan, tapi boleh open mic aja Kak Salah Praktikan. Oke, terima kasih saudara BAPM Ashel. Perkenalkan teman-teman, saya Salah Praktikan, biasa dipanggil Salah karena emang namanya Salah ya. Jadi ya udah, bear with me. Thank you. Bear with me berarti beruang denganku. Oke. Betul sekali. Selamat datang semuanya. Tadi sudah perkenalan satu-satu, secara mungkin cuma kulitnya doang lah ya. Bagaimana kalau misalnya kita kenalan satu-satu dalamnya juga gitu, sampai inti bumi gitu. Kan kayak kalau wata-wata bilang kan marahin bumi. Tuh, Kita harus kenalan dengan bumi itu sendiri. Sebentar, apa? Ya, ini podcast Oh, apa sorry. ini? Podcast apa guys? Iya Sorry, guys. ini podcast apa sebenarnya ini? Oke, mungkin gue kenalin dulu kali ya. Mungkin gue sebagai BAPM Ashel mediator di sini, gue pengen memperkenalkan bahwa podcast Aji Mumpung. Mungkin di intro kalian udah denger ini lagu Kamone Gigs gitu kan. Kenapa namanya Aji Mumpung? Tapi padahal bahasanya JKT48. Jadi intinya adalah podcast Aji Mumpung ini kita akan bicara apa yang terjadi di fenomena idola ibu kota, lebih tepatnya di FX Sudirman lantai 4. Apa yang bakal kita bahas itu mungkin bisa jadi yang dibicarakan oleh fans-fans JKT kebanyakan gitu. Misalnya kita bisa bahas hal yang sedang rame atau bahkan sebenarnya yang nggak diomongin sama orang, itu mungkin yang jadi daya tarik kita kali ya. Nanti kita ngomongin hal-hal yang jadi banyak diomongin sama orang gitu kali ya. Oke, itu jadi singkatnya Aji Mumpung seperti itu. Mungkin teman-teman juga nanya kenapa namanya Kamone Gigs? Kenapa namanya Aji Mumpung? Jadi secara tidak langsung nih teman-teman saya ini seperti Pak Nihonjin, Kak Cemara juga dan Andres De Fonolosa itu telah meriset itu ya. Kamone Gigs itu artinya singkatnya bahasa Indonesia adalah Aji Mumpung gitu. Aji Mumpung. Jadi buat kita menarik gitu untuk kita taruh di nama Aji Mumpung itu sendiri gitu. Oke, kita Sebentar. Apa tuh? Kamu Negix itu maksudnya adalah bebek bawa bawang. Bebek bawa bawang. Ya, itu fun fact sedikit. Aji Mumpung hampir nama podcast ini adalah podcast bebek bawa bawang, guys. Jadi tapi setelah kita pikir lagi nggak enak ya kalau didengar sama orang. Jadi Aji Mumpung tuh udah kayak enak gitu didengar sama orang, lebih friendly. Oke, mungkin untuk pengenalan dimulai dari saya dulu ya.
brand ambassador PM Ashel. Mungkin bertanya juga teman-teman, kok namanya brand ambassador PM Ashel, maksudnya apa gitu. Jadi di video call bulan ini gue tuh udah izin sama Azana Saliha, Shell, apakah boleh kalau misalnya gue jadi brand ambassador PMA Shell? Karena saya sebagai yang berlangganan private message Ashel sangat merasa worth it. Sebulan itu dia bisa ngasih pub berkali-kali dan dia selalu bercerita gitu. Mungkin ya dua kali sehari lah, dia tuh biasanya begitu. 2 hari sekali. Dua hari sekali, ya sorry. 2 hari sekali lah dia tuh minimal. Gitu. Jadi gue ngomong ke Ashel, saya boleh nggak? Dan dia bilang, oke, mulai 16 Juni 2023, saya jadi brand ambassador PM Ashel gitu. Luar biasa. Oke. Luar biasa. Keren. Subarashi. Jadi seperti itu teman-teman, kenapa nama gue adalah brand ambassador PM Ashel. Kita mungkin bisa lanjut ke... Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu ini ke brand ambassador PM Ashel. Ya, Kenapa tiba-tiba bisa Ashel gitu? Kayak kenapa JKT gitu tiba-tiba? Coba cerita background dulu dong. Sejak kapan itu? itu merupakan pertanyaan yang sangat simpel tapi cukup. Saya yakin banyak yang tidak tahu juga, jadi boleh. Mungkin kalau cerita menarik. Ya, gitu. Oke, kenapa gua JKT48? Itu merupakan pertanyaan yang gue selalu tanyain di awal tahun 2020 sebenarnya, dan 2019 karena gue kan waktu itu mulai JKT itu tahun 2019, gue bulan November. Waktu itu gue lagi ke Comic Con. Waktu itu yang pasti ada seorang ex-member, sekarang saya ex-member, waktu itu masih member. Kita sebut saja inisialnya Adisti Zara ya. Di situ gue ngeliat gitu, kok itu siapa gitu. Lihat dari kejauhan waktu itu, terus gue mikir, oh ini yang namanya Zara itu. Waktu itu gue belum tahu yang namanya, bukan belum tahu sih, gue belum kenal JKT48 itu apa. Gue hanya melihat gitu, oh ini si Zara itu. Udah gue lihat gitu kan, tarik nih gitu. Jadi pas gue jalan pulang dari Comic Con, waktu itu gue naik Grab sama ibu gue, by the way. Gue lihat-lihat, Adisti Zara, menarik gitu kan, Adisti Zara. Nggak cerita, abis itu gue langsung cari Adisti Zara ini merupakan member JKT48. Oh sorry, Adisti Zara ini merupakan member dari sebuah idol group di ibu kota yang bernama JKT48 gitu. Lihat-lihat, kebetulan di situ ada music video dari Ebikachu alias Everyday Kachusha. Kebetulan waktu itu pertama kali gue lihat adalah dance versionnya, yang dimana itu all member. Gue nggak tahu sih waktu itu all member atau enggak. Lihat satu-satu. Oh iya, Zara lucu nih ternyata. Ya udah, gue dengerin lagunya juga by the way, dan kok lagunya masuk di kuping gue, dan menurut gue lagunya unik secara apa ya, waktu itu tuh bener-bener gue fokus, bukan fokus sih, gue denger tuh chord progressionnya tuh unik gitu, masuk banget di kuping gue, dan iya enak ternyata gitu, dan kok lucu-lucu gitu ya, apa namanya membernya gitu. Itu gue nggak tahu siapa-siapa, cuma gue ada satu tuh namanya Eve, hampir jadi Oshi gue by the way. Akhirnya gue lihat-lihat ya kan, oh ya, dulu ya, saya menyelam terlalu dalam sampai sekarang gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya, kenapa JKT48? Karena lagunya, seriusan, karena lagunya. Mungkin kalau misalnya waktu itu lagunya gue salah milih, gue nggak jadi fans JKT48 gitu. Dan intinya gitu ya, apa namanya, singkatnya kenapa gue ke JKT48. Kalau lu nanya kenapa Ashel, itu gue masih bertanya sampai sekarang sih, kenapa Ashel. Kalau lu nanya Ashel kenapa, waktu itu gue ya simpelnya mau gue waktu itu di Waro pas gue lagi nggak siap. Kenapa, maksudnya apa nggak siap gitu? Waktu itu gue lagi main game dalam top gue, kebetulan memang showroom lagi nyala gitu kan. Showroom lagi nyala, pas gue lagi pause gamenya itu kan berarti audio hilang semua dong. Dia tiba-tiba nyebut nama gue gitu kan. Udah. Subarashi. Waktu itu gue kaget gitu kan. Loh, Leho itu Agus. Itu Juli dong. Yang tau lah, gue lupa itu kapan. Showroom tiba-tiba nyebut nama gue. Wah, ini siapa yang nulis nama gue di chat showroom? Gak ada yang ngaku teman-teman gue waktu itu. Udah, akhirnya wah, Ashel nih gitu.
Tuh teman-teman, sebelum Ashel gue juga punya Oshi. Oshi pertama gue itu Baby, by the way, Baby dari generasi 1 yang dimana gue ngoshiin dia 2,5 bulan kemudian dia ngumumin grade. Agak sedih sih. Cuma setelah itu habis dari Baby gue my page gue merah. Habis itu ada sebuah kejadian yang namanya Indah Cahya Nabila ya. Itu merupakan kejadian. Itu dari Indah Cahya Nabila gue ke Azana Saliha sampai sekarang Ashel merupakan Oshi terlama gue udah mau 3 tahun. Tahun ini gue ngosiin Ashel udah 3 tahun. Wah, 3 Jadi- tahun coy. Subhanallah. Jadi lebih seperti itu guys. Kenapa gue Nah, lagi nih. JKT48 dan kenapa Saya- Ashel? Mau nanya lagi dong ke Apa itu? Mr. Brand Ambassador. Apa itu Oshi sebenarnya? Menurut Anda gitu. Iya, kan mungkin ada yang nggak tahu gitu kayak. Oke, itu Osa, jujur- Oshi. Anda bilang Oshi Anda Ashel gitu. Oke, itu nggak ada briefing sebelumnya teman-teman. Kenapa? Apa itu Oshi? Oke, Oshi. Ya singkat aja, kita belum mau membahas topik ini itu buat episode depan kayaknya. Oshi merupakan member JKT48 yang kita dukung dan kita entertain by Oh, them. oke. Kita bisa kenalan sama dia dan ya kita bisa melihat dia berkembang dari 0 sampai mungkin 200% kalau kata Adis Tizara lah ya. Kenapa gue bawa Adis Tizara lagi? Lanjut. Podcast Aji Mumpung. Mungkin Bukan bisa ini, lanjut bukan ke ini. Mr. Nihonjin dulu nih. Sepertinya sudah berapi-api ingin menceritakan bagaimana dia karena dia sepertinya lebih sepuh daripada saya nih. Saya bukan sepuh. Saya bukan sepuh. Tapi minasa,改めてこんばんは. Selamat sore, malam. 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 Ya. Seru Malam. sekali. Seru. Jadi terakhir saya mengikuti JKT48 itu sudah cukup lama sebenarnya. Jadi dulu saya pertama kali mengikuti itu tahun 2015. So ya mungkin sudah lama sekali ya itu ya. Ya, sekarang dulu itu saya masih di Indonesia, cuma sekarang lagi berada di Jepang karena satu dan lain hal, jadi saya di Jepang. Dan baru akhirnya lagi mengikuti JKT48 karena saya diracuni oleh teman saya di sini. Ada namanya BNYK PNC Mersal. Wah, ya pokoknya dia meracuni saya kembali pada suatu hari di tahun 2022, tepatnya di bulan Agustus. Saya dapat personal message dari dia, "Bang, kok JKT sepertinya menarik, Bang?" Gitu katanya. Ya awalnya saya tidak pikir banyak, kayak saya terakhir ikutin JKT 2016, saya sudah tidak tahu lagi. Cuman karena saya kepo, saya buka-buka JKT48 dan menarik. Omoshiroi to omotta. Jadi menarik sekali, dan karena sekarang ini bukan sekarang ya. Dulu itu bukan dulu ya. 2020 ada pandemi sampai lumayan lama. Jadi ternyata serba online dan masih bisa online juga. Jadi ada semacam live streaming dan video call untuk bisa berinteraksi sama member. Jadi saya coba nonton live streaming dan ternyata coba video call. Saya kembali jatuh ke lubang yang sama dan tidak ada pintu keluarnya, saya lihat itu. Waduh. Jadi seperti itu. Jadi makanya saya bisa kembali lagi mengikuti. Gomenasai minasan. Tidak akan ada pernah pintu keluar. Ya, jadi saya bisa mengikuti lagi JKT48, tapi kenapa? Karena seru, menarik. Saya suka sekali ini, suka. Dan apalagi ya? Ya, mungkin sekarang saya mengikuti JKT48 dan walaupun ada idol grup Jepang yang juga saya suka, tapi sepertinya kira-kira ini lagi lebih sering mengikuti JKT48 saja. Oke, mau nanya dong, Mr. Nihonjin, mau nanya nih. Hai. Oshinya siapa sih? Oshi, musukoshi ne. Nanto ka. Dari kana. Ya, jadi untuk Oshi itu
memang Oshi adalah perjalanan spiritual menurut saya. Pas pertama kali saya diracuni kembali ke JKT48 sama banyak pohon cemara Chan. Kenapa jadi Chan? Karena padahal dia bukan cewek, dia cowok. Jadi karena saya kembali diracuni itu awalnya saya tidak tahu siapa Oshi saya. Jadi saya coba nonton saja dulu ya. Saya lihat live streaming, saya coba video call bersama member gitu. Dan ternyata waktu di bulan Januari itu saya sepertinya menemukan satu member yang mungkin bisa saya dukung gitu sebagai Oshi gitu ya. Oh ya, so desu ne. Oshi というメンバーが見つけたんでね. Ya jadi ada Oshi sekarang mungkin bisa dibilang Oshi saya adalah Fioni-chan. Dia kalau tidak salah adalah dari generasi 8 di JKT48. Kenapa saya menjadikan Fioni-chan Oshi saya? Karena mungkin berkesan sekali ya interaksi saya dengan Fioni-chan. Dan ya, jadi mulai dari situ saya memutuskan untuk imakara oen suru yo. Kalau boleh tahu nih, kan jatuhnya Mr. Nihonjin ini kan comeback ya. Emang dulu Oshinya siapa sih di seperti itu ya? Sebentar, saya tanya dulu ke personality saya di masa lalu ya. Kamu yang dulu Jaketian. Jadi dulu tuh Oshi gue Gebi Waro itu tuh pas zaman gue SMA atau kuliah gitu ya. Lupa gue kayak SMA deh, belum kuliah. Udah deh sempet kuliah, udah dari SMA ke kuliah ya, berarti SMA kelas 3. Berarti terus sempet gibi-gibi kuliah. Ya, dulu Oshi gue Gebi, terus gara-gara sibuk kuliah gue jadi nggak ngikutin JKT-an lagi dan yaudah hiatus saya sampai sekarang. Dan sekarang pas saat di Jepang saya di Jepang diracuni kembali ke JKT48 padahal di sini ada idol tapi karena diracuni oleh banyak pohon cemara jadi ya begitu. Oke, berarti Oshi dari Mr. Nihonjin ini atau Pak Nihonjin ini berarti Fioni, guys. Terima kasih Mr. Nihonjin. Mungkin kita bisa lanjut ke Kak Cemara nih. Mungkin bisa ceritain sedikit bagaimana pertama kali lu discover JKT48 dan kenapa lu dukung JKT48 dan siapa Oshi lu sebenarnya? Sebenarnya kalau mau runtut, mending Andres dulu deh. Karena kita agak berhubungan gitu. Oke, Kak Andres Devonolosa, mungkin di sini boleh kenalan dulu. Oke. Selamat malam teman-teman. Jadi kalau sebenarnya kalau misalkan ditanya nih ya, seorang Andres Devonolosa ini kenapa bisa bergabung ke komunitas penggemar JKT48 nih? Sebenarnya cuma satu sih guys jawabannya, yaitu dua sih. Yang pertama gara-gara COVID, jadi gue main HP terus. Yang kedua gara-gara di HP ada yang namanya TikTok guys. Jadi sosial media yang warna hitam itu ternyata guys, itu bahaya juga ya guys ternyata. Bisa meracuni pikiran guys. Jadi sejujurnya pertama kali tuh kalau gue boleh cerita sih pertama dari alur yang pertama banget tuh gue demen sama seorang YouTuber guys yang sekarang lagi di Jepang guys. Itu gak tau ya, gue juga gak tahu nih definisi Oshi yang ini banget tuh apa, tapi kalau bisa dibilang dia Oshi pertama gue berarti guys. Itu namanya Erika Ebisawa guys. Tapi dia sebenarnya belum jadi member sih waktu itu sih, mungkin masih belum apa istilahnya, belum masuk member tapi dia udah cabut duluan ke Jepang. Jadi pertama gue demen lah ngeliatin konten-konten dia di YouTube gitu kan. Terus dia juga beberapa kali kayak ya lumayan nge-review lagu-lagu JKT yang baru, dan waktu itu yang paling baru itu memang Rhapsody guys waktu itu. Jadi dia sempat nge-react, terus dia juga nge-cover juga lagunya. Kayak gitu lah pokoknya. Jadi gara-gara dari situ TikTok gue ini jadi banyak juga nih FYP-nya soal JKT ini gitu kan. Terus selain itu kayak gue juga nggak sendiri nih guys ternyata guys. Nah itu teman-teman gue juga ada yang tertarik gitu sama JKT48. Ya salah satunya sih banyak pohon cemara ini guys.
Jadi kita dulu sering diskotan bareng juga kan sama teman-teman yang lain. Terus kita eh ya sering ngobrol-ngobrol lah. Terus ternyata tadi sangka-sangka ternyata JKT48 ini menarik banget gitu guys. Jadi ya kurang lebih gitulah cerita singkatnya itu kenapa gue bisa tertarik ke JKT48 gitu. Terus mungkin ini lumayan intro nih. Lanjutnya mungkin bisa diteruskan oleh Banyak Pohon Cemara mungkin guys. Oke, berarti sebuah alur cerita yang bisa dilanjutkan oleh Kak Banyak Pohon Cemara dari Kak Andres Devonolosa. By the way, thank you Kak Andres Devonolosa. Kita lanjut ke Kak Cemara nih. Mungkin ya sebelumnya gue tuh base-nya tuh ngidol tuh dari dulu sebenarnya. Cuma mungkin beda skena aja kali ya. Anjay, skena. Jadi gue tuh dari dulu udah berkecimpungnya di K-pop gitu. Jadi gue suka K-pop. Wah, Red Velvet. Red Velvet. Situ gue mendukung Kang Sulgi. Oke. Ya, terus kayak pokoknya gue ngikutin mereka tuh dari awal mereka debut lah, dari mereka masih berempat, terus di MV berikutnya berlima, sampai sekarang gitu, sampai sekarang. Tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Tahun berapa ya? Udah lupa sih. Udah Mungkin teman-teman yang tahu boleh komen di bawah. SMA nggak sih? Mungkin SMP mungkin. SMP. Kalau saya boleh iya, lu kan komentar, Axel. tapi coba tadi Andres tadi OC-nya siapa ya? Saya belum dengar. Oh iya, benar. Waduh. Sejujurnya iya lupa. Siapa Jadi gue pertama mau disclaimer sih guys tadi ya. Jangan tanya gue soal Oshi guys. Oh, Tapi ya kalau lu tanya gue Oshi gue siapa, mungkin gue kasih riwayatnya aja sih. Kayak ya pertama gue demen Erika, terus setelah JKT yang sering masuk ke FVP gue tuh ya si Cikapten yang sekarang gitu kan. Terus kayak gue melihat menarik sekali gitu Shishani ini gitu kan. Gue lihat kayak banyak banget di TL TikTok gue, terus kayak gue juga sempet beberapa kali video call, walaupun susah banget sih dapetin video callnya dia itu. Komputer lo harus bagus guys, koneksi internet lo harus bagus. Terus kayak ya kalau sekarang sih ditanya Oshi siapa, jawaban officialnya mungkin belum ada lagi sih. Tapi di my page gue sekarang Kafrea guys, di my page gue. Ya. Berarti Yang belum diganti gitu. bisa dibilang Andres Devonolosa di sini sebagai freelance lah ya. Iya betul, mungkin kayak pengamat jauh dulu nih saya guys. berarti Andres the Freelance Losa. Andres Devonolosa mendeklar sebagai dirinya adalah freelance JKT48 guys. Jadi bagi yang mau sebagai OC-nya boleh hubungi ke Twitter ke Andres Devonolosa nanti ya. Kenapa jadi member? Ya, boleh guys. Oke, kalau gitu kita lanjut ke Kak Cemara tadi nih. Belum selesai nih Kak Cemara nih. Oh iya, jadi ini itu sih. Awalnya itu kayak intinya gue udah di K-pop dulu kan. Setelah bertahun-tahun di K-pop, suatu hari itu kita lagi mabar Counter Strike, CS sama si Bapak Andres ini. Nah, terus ada teman kita itu tiba-tiba dia biasalah kita biasa sering gak sih kayak main game pengen samaan gitu nickname-nya, temanya gitu. Nah, awal itu temanya tuh ya si Andres ini udah masih BTR alis ya? Atau enggak? Pertama kita temanya bebas gak sih kayak. Oh bebas ya, yang penting yang penting siapa gitu. ya intinya cewek lah gitu. Nah terus ada suatu titik salah satu teman kita itu, nih orang tuh emang susah banget gitu loh diajak kooperasi gitu. Jadi dia tuh nggak mau sebenarnya, tapi tiba-tiba dia memutuskan suatu hari dia ganti nickname-nya jadi Cindy Gula. Cigul gitu. Cindy Gula generasi 1 nih. Iya. Cindy Gula. Terus kayak kita kaget gitu kan. Ini orang kok ganti nickname jadi cewek juga gitu. Siapa ini gitu kan. Terus kayak setelah riset baru kita menemukan gitu. Oh JKT48 gitu. Ya sering denger juga sih. Tapi kayak nggak pernah ngelirik ke situ juga. Terus akhirnya kayak berhubung nih orang udah Cindy Gula gitu.
gimana kalau kita semua JKT gitu nickname-nya. Nah, Itulah titik awalnya gitu. Kita mengulik JKT. Dari Kalau situ. boleh tahu nih Kak Cemara, sorry. Kalau boleh tahu Iya. waktu itu emang username lu jadinya siapa Kak Cemara? Oh, awalnya banget tuh kan kita memang seperti yang dikatakan Bapak Andres sih kan, kayak taunya dari TikTok gitu. Kayak Betul. siapa sih yang rame di TikTok? Jadi gue awalnya Azizi. Azizi Asadel. Oh ya benar sih ya. Azizi. Azizi Asadel merupakan salah satu pionir TikTok di JKT48 ya. Iya. Lah agak-agak salah. Pionir JKT48 di TikTok tuh guys. Setelah saya jadi teringat cerita soal kita pertama kali pas saat Anda meracuni saya, terus kayak, oh kita VC Azizi apa? Nah gitu kan. Begitu. Jadi ada wacana-wacana pengen VC sama Azizi waktu itu ya. Karena waktu itu yang menarik menurut saya cuma baru Azizi saja gitu. Oh. Jadi waktu itu kita lagi main Counter Strike, terus kita apa tiba-tiba, oh sudah bisa beli VC nih, sudah bisa beli VC, apa kita beli? Nah kita udah siap mau beli nih, tinggal klik beli aja. Tapi ada satu orang yang bilang segame dulu gak sih? Ya jadilah kita main segame, beres segame sudah habis tiketnya. Emang berbahaya sih seorang Azizi Asadel tuh, kita cukup banyak diminati oleh orang-orang ya kalau VC ya. Iya, di saat itu kita belum tahu teman-teman. iya. Kan berarti kita masih boleh- newbie. Oke, berarti gara-gara CS lah ya Kak Andres Devonolosa dan Kak Cemara ini gara-gara CS lah ya. Ya, bisa dibilang Dibilang iya, betul. Oke, kalau gitu gue pengen nanya lagi nih buat Kak Cemara nih. Sebenarnya OC-nya siapa sih? Sekarang loh ya, sekarang. Oh, sekarang. Kalau sekarang ya berhubung beliau baru update IG story gitu. Jadi Iya yang tadi gue share. ya langsung ketarik kembali gitu loh. Jessica Cemara, guys. Jessica Cemara ya, bukan Jessica Tamara tapi Jessica Cemara ini adalah panggilan khusus dari Kak Cemara. Gue juga nggak tahu kenapa guys. Cuma ya go with the flow aja. Podcast Aji Mumpung. Oke, kalau gitu kita boleh lanjut ke Kak Salah Praktikan nih. Boleh berkenalan dulu kenapa JKT48 dan OC-nya siapa sih sekarang sebenarnya? Gue juga penasaran. Oke, terima kasih teman-teman, cerita kalian ini sangat menarik sekali ya. Jadi saya ingin mengakui kalau saya adalah temannya Kak Cemara tadi yang nama Counter Strike Cigul ya, karena emang Cindy Gulalah yang menjadi OC pertama saya dulu pas mengenal JKT. Nah, kapan itu? Berarti waktu Cindy Gula masih jadi member, ya, otomatis tahun 2013 14-an lah ya. Nah, itu jadi wota. Puh guys. Enggak. Maksudnya salah sih. Langkah yang salah yang diambil oleh anak usia dini ya. Jadi waktu itu masih umur kelas 6 SD ya. Jadi kesalahannya dimulai dari situ ya. Kesalahan dimulai dari tahun 2012. Bisa-bisanya diri ini yang masih umur segitu senang ngelihat iklan Pocari Sweat yang Heavy Road. Dulu kan, dulu tuh iklan Heavy Rotation-nya masih lagu pakai bahasa Jepang. Jadi kan Pocari Sweat emang biasa gitu kan. Lagu-lagunya kan Jepang ya kan. Cuma kadang-kadang yang nampilin tuh modelnya kadang ada yang dari Indonesia, kadang ada yang dari Jepang juga kan. Jadi kayak apa ya? Pas denger lagunya tiap iklan tuh seru gitu. Kayak ini lagu apaan sih? Kok enak gitu kan. Jadi ya udah ngulik lah. Waktu itu baru suka lagunya aja, cuma belum tahu belum membernya kan. Habis sudah lulus SD, naik ke SMP nih, ke SMP udah mulai udah mulai tahu nih. Ternyata teman-teman ada yang suka juga sama JKT di kelas. Jadi kayak udah kuota nih mencari temen, jadi kan makin ini ya, makin kuat gitu ya alasannya. Udah ngefans JKT kan dulu kan mungkin stigmanya aneh. Jadi kayak orang-orang yang aneh punya temen kan jadi seru gitu kan ya. Jadi kayak ya udahlah, kita lanjutkan saja lah. Sampai 2014 ketemu temen lagi yang mana dia nih yang bisa ngajak gua ke teater tuh. Bayangin umur berapa tuh? Umur 14 tahun, kelas 2 SMP ke teater. Ngapain? Anjir, duitnya gak ada. Bisa-bisa ke teater. Jadi gitu. Udah teateran di umur 14. Terus umur 14 berarti iya, itu Iya. Mudah sekali. Salah Praktikan ini merupakan salah satu wota yang comeback sih. Dan iya. Oke, mungkin gua nanya lagi, kenapa lu comeback Kak Salah Praktikan? Kenapa? Ada apa? Jadi kenapa comeback? Sebenarnya karena kan itu 2014 berarti kelas 2 SMP. Kelas 3. Sebenarnya sampai SMP kelas 3 pun masih ngota, tapi pas sudah SMA, udah mulai SMA tuh udah bener-bener nggak ngikutin JKT lagi, udah lepas lah.
Jadi selama 3 tahun SMA 2015 sampai 2018 sudah sama sekali enggak. Comeback-nya tuh gara-gara kayak teman-teman tadi ya, kayak Kaniko juga mungkin. Comeback-nya gara-gara pandemi gitu. Jadi pandemi tuh udah ini ya, udah bingung lagi mau ngapain aja. Udah namatin One Piece juga kan waktu itu ya, kayak dari SMP tuh udah tahu One Piece, cuman kayak apa sih nih episode baik banget. Terus pas sudah pandemi melanda kayak ternyata itu yang gue butuhkan untuk menghabiskan waktu selama pandemi. Jadi ngabisin One Piece udah nih, terus kayak bingung mau ngapain lagi. Terus kayak jadi apa ya, itu tuh kayak semacam siklus gitu ya, jadi berputar. Jadi balik ke awal lagi, hiburan gue yang bisa bisa dinikmati secara terus menerus gitu kan ya, kayak kan ada yang baru terus gitu kalau JKT ya. Jadi kayak yaudah deh JKT lagi deh gitu. Jadi kayak semacam memaksakan diri balik lagi karena butuh hiburan, ternyata jadi balik ke wujud aslinya. Itu tahun 2021 ya. Tahun 2021 deket-deket restrukturisasi deh kayaknya. After restrukturisasi. Oke, Jadi- R-word ya. Ya, R-word. Sorry bagi yang ini ya. Emang Oke. pandemi menyatukan, guys. Pandemi menyatukan. Pandemi emang ini ya. Iya. bikin- Emang kebanyakan teman-teman saya ini seperti Kak Andres, Kak Banyak Pohon Cemara, Kak Nihonjin, dan Kak Salah Praktik ini kebanyakan gara-gara pandemi. Gua jatuhnya tuh dari semua ini yang paling lama tuh, paling lama sih, yang paling konsisten tuh sebenarnya gua. Nah, Dari tahun itu. 2019 sampai 2023 ini masih aja nge-spend waktu nge-spend duit buat JKT48. Oh ya, tadi kita balik lagi ke Salah Praktikan, tadi belum nyebut Oh ya. Osi Anda sekarang siapa dan kenapa berulah mulu? Jadi ini ya, kalau yang pertama kan tadi Cigul, terus sempat ke Baby juga. Cuma ya udah. Yang Osi benerannya ya, kalau dulu kan Osi kayak ya udah cuma suka aja gitu, nggak kayak belum pernah handshake kan dari dulu ya. Kalau yang udah sampai totalitas banget tuh sekarang Jessie. Jadi ngosin Jessie itu semenjak dia di video klip New Era ya. Jadi pas dia lagi bondol Play Today. pakai jas hitam putih tuh. Nah, itu saya suka. Jadi sejak saat itu. Tapi jujur, gua sebagai BAPM Marshall memang mengakui sih ada satu momen si Jesse di lucu di New Era tuh yang aduh lucu gitu, aduh cakep. Oh, Jesse, Gua Jesse ini. Podcast Aji Mumpung. Oke, tadi kita udah kenalan sama kelima member dari podcast Aji Mumpung yang akan membawa kita ke dunia lain. Ada Mr. Hyunjin, Kak Cemara, Kak Andres Devonolosa, dan Kak Salah Praktikan. Untuk topik selanjutnya, kebetulan ada topik yang menarik juga nih. Tadi kan kita udah bahas nih, Osi kita siapa aja, Osi utama. Osi utama emang ada Osi yang lain. Osi utama kita Coba kudasai deh itu tentang Osi itu apa orang ya itu saya jadi dulu pas back in my days pas tahun berapa itu ya 2000 nggak tahu sih, saya dulu udah lama sekali itu tapi akhir-akhir ini tuh sering ada istilah oleng-oleng itu apa sih oleng-oleng itu, mungkin yang bisa bantu untuk saya supaya bisa jadi wakarimasu. boleh. Oke. Paling nggak ada di kamus gue itu. Kamus seorang sorry ya, gue tuh udah menentukan nama BAPM Ashel, kenapa gue harus oleng gitu ya. Jadi kita harus tapi nggak ada yang namanya oleng. Kasih ke Kita Andres. harus apa? Oh, berarti Gimana kalau kita kasih ke Mr. Oleng, Pak Andres, yang katanya mic patch-nya masih berubah-ubah. lucu sekali dia Baginda. Salah show. Ya. Oke, mungkin jadi gini, tadi gue lupa, kita pengen bahas hal yang menarik kita berinteraksi sama member JKT48. Nggak selalu Oshi sih, karena di sini ada freelancer juga kan di sini. Alias Mr. Mungkin Oleng. bisa dicoba dari Kak Andres Devonolosa dulu, karena jujur gue penasaran, karena dia bilang dia self proclaim gak punya Oshi, my patch merah. Bukan, nggak ada yang my patch-nya Freya, cuma dia Oshinya tuh bisa pindah-pindah. Mungkin dari Kak Andres Devonolosa dulu ada interaksi menarik nggak? Iya, oke. Jadi gini guys. Iya, gue juga udah beberapa kali sih memang berinteraksi sama Cishani kan. Tadi yang udah gue sampein gitu kan. Video call udah beberapa kali, meet and greet juga udah pernah. Ya sebenarnya kalau gue sih soal JKT48 ya, gue
ya kalau misalkan disuruh milih ya kayak ada video call, ada teater atau ada event atau ada lain sebagainya. Gue sejauh ini ya karena memang di sini gue freelance sendiri mungkin sejauh ini gue paling menikmati JKT48 teaternya guys gitu. Jadi kayak bukan belum mencapai gue menikmati banget kayak interaksi langsung sama member gitu loh guys. Kayak atau kayak ya gue punya satu orang yang memang benar-benar oshi gue banget gitu, gue belum mengalami itu gitu. Jadi mungkin ya kenapa gue masih bisa kesana kesini gitu atau masih mungkin dalam proses pencarian gitu. Gue nggak menyebut diri gue oleng sih guys sebenarnya, tapi lebih menyebut diri gue tuh masih proses pencarian gitu guys. Belum selesai gitu. Oke, berarti masih mencari momentum yang pas untuk Kak Andres Devonolosa menentukan momen memorable bersama member JKT48 atau bahkan nanti next OC dia gitu ya. Berarti memang masih mencari ya Kak Andres ya. Iya betul, tapi dalam proses pencarian gue nggak gegabah dan gue menikmati juga tetap kayak teater, bisa nonton banyak setlist gitu. Gue menikmatin semuanya gitu guys. Kalau boleh Kayak tahu gua- emang yang gegabah Gimana? siapa tuh? Saya kurang tahu sih ya yang gegabah siapa. Origine, so origine. Cuman Oke. kayak Oke, berarti itu ya Kak Andres memang masih mencari tapi dan menikmati sambil mencari tapi tetap menikmati momen yang ada live in the present apa sih bahasanya? Ya itulah seperti itulah. Omoshiroi desu. betul. Menarik sekali ya bro. Saya melihat perjalanan Andres Devonolosa ini memang hebat kayak Oke, dia. oke. Kalau gitu gue bakal cerita di akhir. Kalau gitu gue pengen mungkin siapa dulu ya? Mungkin gue penasaran Kak Salah praktikan dulu deh. Gimana nih? Apa momen yang paling memorable lu sama JKT-an sama Oshi atau ya sebenarnya umum aja sih? Oh iya. Kalau ini ya, kalau momen paling yang paling diingat ya, mungkin ini bisa kenal sama Rangga Pranendra ya. Itu kan itu ada backstory sendiri ya. Cuman singkatnya kan gara-gara kenal JKT jadi bisa. Contoh mati kudasai. Rangga Pranendra dari. Nah ini. Siapa itu Rangga Pranendra? Ya gue juga nggak kenal jujur, tolong siapa sih si Rangga Saya wakari masih. Buat kalian yang Panendra itu siapa? buat kalian yang tidak tahu atau belum tahu atau pura-pura nggak tahu si Rangga Pranendra ini saya tahu dia tuh dari ini nyari chord gitar dulu waktu zaman ini ya SMP kan, karena saya berangkat suka JKT dari musik jadi tiba-tiba punya keinginan buat bisa main gitar gitu, karena kan lagu-lagu JKT kan kayak ini lagu-lagu yang gue banget nih, jadi kenapa nggak kita coba aja nih mainin lagunya, bisa nggak sih gue, ternyata susah kan ya, susah buat orang yang baru belajar gitar mungkin. Cuman gara-gara videonya Rangga Pranendra di YouTube itu, selama sebulan waktu itu saya ngabisin waktu buat belajar gitar lagu JKT sampai bisa main gitar dengan proper lah gitu. Maksudnya bukan jago, kayak dengan proper udah bisa. Hanya bermodalkan belajar lagu JKT doang gitu. Nah, belajar dari mana? Dari chord tutorial si Rangga Pranendra. Itu kan waktu pas SMP. Sampai pas kemarin 2022 akhirnya menyadari kalau ternyata rumah kita deketan. Dia di sono, saya di sini. Beda berapa kilo doang? 2 kilo ada. Itu lucu banget anjing. Lanjut. Karena deketan ya, jadi kayak oh ya udah, kenapa nggak kita jadikan ini sebuah kayak makin diratkan aja hubungannya gitu. Makanya ntar tiba-tiba berikutnya jadilah RPM kayak gitu, itu mah lain lagi ya. Cuman kalau hal yang paling memorable selama jadi fans JKT itu satunya. Kalau misalnya kaitannya dengan Oshi, tentunya ini kan Jesse ini gue putuskan untuk jadi Oshi kan karena desas-desusnya ya, desas-desus atau kata-kata temen gue, testimoninya itu dia ini lah fan service-nya paling bagus gitu lah ya menurut kabar teman-teman. Terus ya udah, gue setuju kok. Gue buktiin waktu itu gue belum pernah kepikiran buat video call, jadi kayak interaksi sama dia paling cuman bisa di showroom doang, karena waktu itu kan belum nonton teater langsung juga, jadi ya udah showroom doang. Akhirnya nonton showroom dia gara-gara bintang gratis, bisa podium, terus dia kan mulai bisa baca nama gue terus chat-chat di showroom juga kadang kebaca kan, terus ya udah itu
periode showroom Jazz itu berlangsung selama kurang lebih 2 bulan gitu ya, sampai pada akhirnya video call sama dia pertama kali kan. Pas video call sama dia pertama kali, dia langsung kayak, oh ini Kak Farhan Zidni gitu kan. Terus kayak langsung, kenapa dia ngomong pakai oh mungkin ini emang ini kali ya, triknya dia, atau emang mungkin dia kenal duluan. Cuman karena kita Wota kan kerja GR, jadi ya udah gue pilih yang GR. Jadi oke, dia kenal gue nih, oke. Ya udah langsung akhirnya cerita berlanjut. Maksudnya selama VC pertama sampai VC kedua, VC ketiga dan seterusnya selalu menyenangkan gitu interaksi sama dia. Ya, personally buat gue ya, secara personal buat gue selalu menyenangkan gitu. Oke, berarti ya sebenarnya nggak jauh-jauh dari Waro sih. Memangnya Waro Force itu memang terbaik sih buat gue. Waro Force memang terbaik. Waro itu apa itu? Nama belakang kah atau apa itu? Apa itu Waro? Nggak salah. Saya masih wakarimasa itu. Nggak salah, Waro nama belakang tuh nggak salah. Waro itu adalah ketika kita member, intinya notice kita lah. Oh si Bang, gue pengen ngomong kasar, si Bangke gitu, gitulah. Naruhodo. Oke, kalau gitu gue pengen lanjut dulu nih ke Kacemara dulu deh. Kacemara nih, gimana sih, ada momen berkesan gak sih selama lu jadi fans JKT48 terutama sama Oshi lu sih? Ya jadi kalau secara general yang paling berkesan di perjalanan itu kayak menyadari bahwa anjir bahagia itu segampang ini ya gitu. Asik. Anjay. Kayak ya bersyukur aja sih buat teman-teman lah yang di luar sana yang kebahagiaannya masih sesimpel nonton teater atau di Waro Oshi atau video call. Ya bersyukur aja sih, kayak ternyata bahagia itu masih sesederhana itu gitu. Itu sih yang paling berkesan, kayak menyadari hal itu gitu. Itu merupakan momen paling berkesan lu selama jadi fans JKT48. Oke, bagaimana dengan Oshi lu seorang ngisi kata marah sialagan pada lu gitu? Apa ya, kalau dengan Jessica sendiri sih menurut aku strong point dia tuh di video call sih tetap. Jadi untuk orang-orang di luar sana juga nih, jadi si Cika itu juga pernah bilang kayak, kenapa sih orang-orang takut video call sama dia? Nah itu menurut aku rugi banget sih orang-orang yang tidak video call sama dia, karena interaksinya di mana lagi, titik, gak ada embel-embel titik. Oke. Berarti memang harus nyoba, siapapun tuh harus nyoba VC Cika at least sekali seumur hidup lah ya. Enggak maksa sih, tapi ya boleh lah dicoba. Tapi saya berarti Anda bisa jadi BA VC Cika ya? Banyak pencemara ini. Enggak juga sih. Enggak juga. Tapi kenapa saya Anda itu gimana ya? Contoh mati ini. Jadi tapi saya sering dengar dari Anda bahwa banyak sekali sebenarnya tantangan dan cobaan yang dihadapi oleh Anda sebagai Cika Oshi. Gua poin yang menariknya katanya Kak Cika tuh, nih gua mah terang-terangan aja, katanya Kak Cika tuh jarang nge-pub di PM, jarang ngirim PM. Gimana tuh tanggapannya Kak Cemara tuh ya? Soalnya saya sering sekali mendapat umpatan. Kayak saya baru pagi-pagi bukan disambut dengan "Ohayou gozaimasu", tapi disambut dengan gitu, kasar gitu ya. Jadi gimana tuh tanggapannya Kak Cemara? Memang saya langsung bangun, tapi saya bangun dengan perasaan bikurista gitu, dengan perasaan kaget gitu. Kenapa ini? Boleh dicerita? Onegaishimasu. Secara statistik sih dia termasuk yang paling jarang sih emang PM, dan itu pun dengan dia begitu pun masih rame gitu. Mungkin dia di atas angin juga kali ya di satu sisi, tapi kayak dia nge-share di IG story dan Twitter tuh, IG story sih biasanya pub dia ya, mungkin sejauh ini dia ngerasa masih cukup gitu dengan IG story doang. Mungkin detailnya bisa kita bahas di topik yang spesifik kali ya. Oke, berarti karena lumayan dalam nih kalau mau ngomongin kekurangan Oshi kita gitu. Kekurangan? Apakah Oshi itu adalah perfect Kak Cemara? Enggak sih. Omoshiroi nih, jadi ini mungkin bisa kita bahas di episode yang lain. Nanti kita bahas mengenai Oshi ya. Menarik sekali, ini omoshiroi topik ini. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Cemara atas ceritanya. Kita lanjut ke Mr. Hyunjin. Bagaimana pengalaman Anda sama JKT48? Dan Oshinya tuh gimana sih, si Vioni itu, si tantri itu? Desu ne. Jadi omoshiroi keiken pengalaman menarik ya. Jadi tentunya semua
dimulai dengan sebuah interaksi ya. Interaksi antara saya dan Fioni Chang. Tapi ini tuh dimulai karena saya sekarang ini berada di Japal, jadi saya tidak bisa bertemu secara langsung gitu ya. Tapi karena JKT48 ini ada sistem video call begitu. Jadi dengan video call tuh dengan video call itu bisa bertemu walaupun secara virtual. Saya pertama kali video call dengan Fioni Chan itu sekitar Januari tahun ini. Saya tidak mempersiapkan apa-apa. Benar-benar saya pergi dengan pikiran kosong saja karena balik lagi saya agak suka dengan tadi poin yang disampaikan oleh Andres de Fornolosa-san bahwa ini adalah perjalanan spiritual mungkin gitu ya. Kayak kita menikmati semuanya dulu aja sambil pelan-pelan mencari osi gitu. Jadi saya masuk video call dengan ibaratnya dengan blank canvas gitu ya. Tuh, shiroi kami gitu. Kertas putih kosong. Tapi entah kenapa atau sonotoki pada waktu itu saya kepikiran untuk membuat Jiko Shokai. Jadi saya benar-benar sekitar 5 menit sebelum VC membuat Jiko Shokai dan saya Jiko Shokai ke Fioni. Dan itu ternyata apa ya, kayak datang dengan instan saja dan ternyata itu menarik sekali buat saya dan buat Fioni juga. Kayak soalnya kita berdua tertawa saja karena Jiko Shokai saya mungkin rada aneh, tapi itulah mungkin yang membuat jadi memorable. Kalau boleh tahu Jiko Shokai-nya waktu itu apa ya Kak Mr. Nihonjin ini? Mungkin di next podcast saya akan Jiko Shokai saja ya, karena sekarang saya kokoro saya belum siap. Oke, kalau jadi gitu, tapi next podcast saya akan coba mengingat kembali Jiko Shokai saya dengan Fioni Chan dan nanti akan saya pakai untuk Jiko Shokai di sini gitu ya. Sebenarnya mungkin masih ada lagi tapi saya tidak tahu apakah kita masih ada waktu kah untuk cerita ini atau untuk episode berikutnya. Oke. Bagaimana? Kalau gitu kepada Kak Andres, Mr. Nihonjin, Kak Salah Prakti dan Kak Cemara, siap-siap next episode harus pakai Jiko. Gua agak lupa soalnya tadi. Oke, kalau gitu terakhir di gua berarti ya pengalaman menarik selama jadi fans JKT48 dan specifically Oshi. Udah terlalu banyak sih kayaknya. Gue tuh kalau boleh jujur ya, dari yang tadinya sangat-sangat excited kalau dapat Waro, sekarang kayak ya another Waro. Aduh, agak ria sih. Cuma apa? Lihat story-nya pernah. Lihat DM, didengerin VN di DM-nya pernah. Apa yang bisa gue ceritain banyak nih? Mungkin jujur gue bingung dari mana guys. Gue nggak ada yang terlalu. Oke. Mungkin bisa dimulai dari sini kali. Dimulai dari gue tuh ngerasa kan belakangan ini orang lagi pada ngomong canon event. Kalau pada nonton Spider-Verse ya, itu kan lagi cukup trending mengenai canon event segala macam. Orang pada ngomong canon event gue tuh ini, canon event gue tuh itu. Terus selama ini tuh gue mikir canon event dan seorang apa ya Marshall apa? Ya nggak ada, gue gini-gini aja dari dulu. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, canon event gue adalah menjadi fans JKT48. Karena jujur itu salah satu poin dimana hidup gue tuh berubah. Nggak berubah sih, tapi ya cukup impactful di kehidupan gue jadi fans JKT48. Itu sebuah pertanyaan yang selalu berdengung di kepala gue sendiri. Kenapa gue jadi fans JKT48 itu selalu ada di tahun 2020 sampai 2021. Kenapa gue jadi fans JKT gitu. Sampai sekarang gue juga belum nemu jawabannya apa. Itu salah satunya juga sebenarnya sih kalau ngomong Angga Pranendra itu salah satu hal yang apa ya, fenomenal juga. Gue bisa kenal secara personal sama dia. Kenapa gue bawa nama dia ya? Tapi dengan sebelumnya gitu, ini chordnya si Rangga Pranendra. Gue sama kayak Kak Salah Praktikan waktu itu senang banget yang namanya ngulik lagu JKT48 ya. Karena buat gue lagu-lagu itu aneh tapi masuk di kuping gue, jadi ya ulik segala macem. Padahal sebelumnya gitar tuh gue nggak terlalu jago,
sekarang dibilang jago juga enggak, tapi ya gue udah bisa, gue tahu A B C D E F G lah ya. Kalau untuk chord gitu, gue udah tahu bentukan chordnya kayak gimana. Oke, itu mungkin apa ya? Yang menarik selama gue jadi fans JKT. Tapi kalau sama Oshi, gue sendiri juga bingung sebenarnya, mungkin udah terlalu banyak, jadi gue udah nggak tahu apa momen spesifik yang gue suka selama interaksi gue sama Ashel. Bukan no disrespect sih, maksudnya bukan kayak Ashel biasa aja, enggak lah, justru apa gue ngasihin Ashel itu yang jadi pertanyaan. Mungkin waro pertama itu sih, waro pertama yang tanpa gue ngechat tapi tiba-tiba nama gue disebut. Terima kasih siapapun yang naro nama gue di showroom. Gue yakin itu anak-anak 27. Hah, 27 itu apa, guys? Itu sudah masa lalu itu. 27 itu masa lalu. Jujur, gue sebagai BAPM Marshall nggak ada yang gimana momennya sama seorang Azana Saliha. Tapi bukan berarti dia biasa aja. Justru mungkin dari biasa aja tersebut bagi gue jadi kayak, ya Azana Saliha, Oshi gue, ya itu aja sih. Gue nggak ada momen yang gimana-gimana justru sama Ashel, sama gue ngidol. Sepertinya itu aja guys yang bisa gue share selama gue jadi fans JKT. Udah guys, itu dong guys. Saya rasa sebenarnya masih ada di balik itu, masih pasti masih. Kita ini kayak apa yang bisa di-share, cuma sepertinya itu akan menjadi episode lain ya yang menarik. Saya tidak tahu bagaimana ini keputusan dari direktur podcast ini. Siapa direktur? Apa cuk? Gak ada. Oke, kalau gitu mungkin gue rasa untuk episode 0, gue nyebutnya episode 0. Lu pada setuju nggak kalau nyebut episode 0? Podcast Aji Mumpung. Oke, gue rasa untuk kelima member dari podcast Aji Mumpung udah menceritakan di episode 0 ini bagaimana dia menjadi kenapa JKT48 dan kenapa dia dukung JKT48 dan kenapa dia punya Oshi kayak sekarang. Itu udah dijelasin semua gue rasa di episode 0 ini ya. Oke, untuk saat ini podcast Aji Mumpung belum punya sosial media dan kita juga nggak tahu mau upload ini di mana. Jadi kita harus pikirkan itu sendiri nanti kalau memang sudah ada di platform yang tepat buat kita. Tapi dari masing-masing member atau apa sih ngomongnya, podcaster, ya masing-masing orang-orang bocah, kita ngomongnya bocahan lah, bocahan Aji Mumpung ini punya sosial media sendiri guys. Bahkan gue rasa satu dari kalian ada yang belum gue follow. Jadi mungkin boleh disebutin mulai dari BAPM Marshall. Gua punya... Maaf saya memotong sebentar. Mungkin daripada kalau kita sebut akan susah untuk dicari, nanti podcast akan kita tulis saja ya di dimanapun podcast ini akan diupload nanti. Bagaimana? Berarti ditulis aja. Kalian lihat aja di situ ada sosial media kita masing-masing. Kalian tebak, oh si Bangke yang ini gitu, oh si Bangke yang itu. Ya, nanti kalian tebak sendirilah. Oke, gua rasa itu aja yang bisa kita share malam ini ya. Teman-teman dari podcast Aji Mumpung, ada lagi yang mungkin ada tambahan, mungkin ada kata-kata mutiara untuk si member ini atau Oshi kalian atau JOT. Enggak tahu. Mungkin menurut saya kita masing-masing kita ganti urutan, kasih penutup saja gitu ya. Mau kata-kata mutiara atau mau kasih pesan atau mau apa gitu. Oke, mungkin bisa dimulai dari Kak Mr. Nihonjin dulu. Oke, jadi minasan kite itadaki hontou ni arigatou gozaimasu. Terima kasih semua sudah mendengarkan podcast ini. Mungkin dari saya tidak banyak, saya cuma mau bilang saja bahwa mendukung Oshi itu tidak hanya dilihat dari satu aspek saja. Kita bisa mendukung dari banyak aspek. Jadi dukunglah Oshi dengan setulusnya dan dengan mengetahui mengetahui batasan pribadi. Karena ya selain kita ingin Oshi kita bahagia, tentunya kita juga ingin diri kita sendiri bahagia. Itu saja. Arigatou gozaimasu. Oke, terima kasih Mr. Nihonjin. Mungkin selanjutnya boleh ke Kak Andres Devonolosa. Oke guys, dari gue simple aja buat teman-teman di luar sana yang
freelance juga sama dengan gue. Saran gue, jangan takut guys, jangan takut kita nggak punya Oshi, jangan takut kita belum punya Oshi, tapi takutlah ketika lu nggak bisa bahagia. Itu aja dari saya. Dalam ya. Oke. Subashi kodoba. Oke, kalau gitu kita bisa lanjut ke Kak Pohon Cemara. Pohon Cemara nggak tuh? Iya. Ya, kepada ras tersabar di luar sana, Siapa tuh? fans Sisi Katamara, Oke, lanjut. ya tetap sabar lah ya. Kita bersyukur kalian masih bisa seneng dikasih foto yang sangat jarang itu. Mari kita dukung terus anaknya dan JKT juga. Dadah. Oke, kita lanjut ke Kak Salah Praktikan. Kasih tahu. Oke, jadi kata-kata dari saya, hormatilah orang tuamu, sayangilah Oshimu, dan jangan lupa buang sampah sembarangan. Sekian, itu aja. Ini anak teknik lingkungan loh. Salah ya. Hey. Kenapa? Oke, terima kasih Kak Salah Praktikan dan pendek aja dari gua. Ya, Pak Marcel, kata-kata mutiara hari ini, hidung kemarin. Terima kasih semua sudah mendengarkan podcast Aji Mumpung di episode 0 ini, dan gua harap kalian semua terhibur atau nggak terhibur. Jadi, terima kasih teman-teman dan dadah. Arigatou gozaimasu. Kejadian yang hanya sekejap. Podcast Aji Mumpung.